Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalia Putri Ceherini. Saya dari kelas 20 MIPA 5, nomor absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha yang ada di wilayah Tulungagung. Berbagai ragam benda bersejarah dan purbakala banyak tersisa di wilayah Kabupaten Tulungagung. Banyaknya peninggalan ini disebabkan oleh lokasi Tulungagung sangat strategis dan merupakan daerah yang berkembang pada masa Kerajaan Kadiri hingga masa Kerajaan Majapahit. Bangunan bersejarah di Kabupaten Tulungagung sangat banyak jumlahnya yang perlu kita lestarikan. Bangunan bersejarah tersebut diantaranya bangunan peninggalan zaman Kerajaan Nusantara. Beberapa bangunan sejarah yang ada di Kabupaten Tulungagung antara lain: yang pertama, Candi Gayatri; yang kedua, Candi Dadi; yang ketiga, Candi Sanggrahan; yang keempat, Gua Selomanglen; yang kelima, Gua Pasir; yang keenam, Patung Joko Budek. Yang pertama adalah Candi Gayatri. Candi Gayatri adalah reruntuhan candi Hindu yang berada di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Pada bagian tangga candi ini terdapat tulisan angka 1289 Saka atau 1367 Masehi dan 1291 Saka atau 1369 Masehi, yang kemungkinan dipakai untuk menandai tahun pembuatan dari Candi Gayatri, yaitu pada zaman Kerajaan Majapahit. Menurut Kitab Negara Kertagama, Candi Gayatri merupakan tempat pendarmaan Gayatri. Semasa hidupnya, Gayatri dikenal sebagai pendeta wanita Buddha Kerajaan Majapahit dengan gelar Raja Padmi, sehingga setelah meninggal, Gayatri didarmakan sebagai Dhyani Buddha Wairocana. Candi tempat pendarmaan Gayatri ini bernama Pratnya Paramitapuri dan dibangun pada tahun 1281 Saka hingga 1311 Saka sesuai dengan kronogram yang terpahat pada empatnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mungkin sekali arca Dewi Pratnya Paramita adalah merupakan arca Putri Gayatri atau Raja Padmi yang dahulunya diletakkan di Candi Pratnya Paramitapuri di Boyolangu, Tulungagung. Yang kedua, Candi Dadi. Candi Dadi terletak di atas bukit dekat Desa Wajak Kidul, Boyolangu. Candi ini merupakan candi tunggal yang tidak memiliki tangga termasuk hiasan maupun arca. Bangunan berbahan batuan andesit itu terdiri atas batur dan kaki candi. Berakhirnya kekuasaan Hayam Wuruk juga merupakan masa suram bagi kehidupan agama Hindu. Pertikaian politik yang terjadi di lingkungan keraton memunculkan kekacauan seiring dengan munculnya agama Islam. Dalam kondisi yang demikian, penganut Hindu Buddha yang berupaya menjauhkan diri dari pertikaian yang ada melakukan pengasingan agar tetap dapat menjalankan kepercayaan atau tradisi yang dimilikinya. Candi Dadi adalah salah satu karya arsitektural masa itu sekitar akhir abad 14 hingga akhir abad 15. Selain sebagai tempat pemujaan, dapat diduga bahwa candi tersebut dahulu berfungsi juga sebagai tempat pengabuan pembakaran jenazah tokoh penguasa. Sifat keagamaan candi ini belum dapat diketahui karena tidak ditemukannya data yang mampu menunjang upaya pengenalan secara langsung. Namun demikian, sumuran yang terdapat di bagian tengah bangunan ini dapat digunakan sebagai petunjuk dari karakter sebuah percandian berlatar keagamaan Hindu. Yang ketiga adalah Candi Sanggrahan. Candi Sanggrahan terletak di Desa Sanggrahan, Boyolangu, Tulungagung. Candi ini disebut dan dicungkup oleh orang-orang setempat dalam Kitab Negara Kertagama sebagai tempat pendarmaan Bre Pakuhan dari masa Kerajaan Majapahit. Sedangkan dalam cerita rakyat Sina Wijaya Suyono, Candi Sanggrahan dikenal sebagai tempat yang dipergunakan untuk beristirahatnya rombongan pembawa jenazah Gayatri atau Raja Padmi sebelum didarmakan di Candi Gayatri. Komponen batu bata secara umum mendominasi komplek percandian ini, yakni meliputi bagian selasar, gerbang, dan candi-candi perwara. Sedangkan batuan andesit hanya digunakan untuk menyusun bangunan utama. Pada bagian kaki candi terdapat relief yang diperkirakan merupakan bagian dari cerita Tantri Kamandaka. Relief tersebut menceritakan tentang seekor harimau yang tertipu oleh seekor kambing. Relief ini sering dijumpai pada candi-candi yang bercorak Buddha, sehingga diperkirakan latar keagamaan Candi Sanggrahan adalah Buddha. Hal istimewa dari Candi Sanggrahan adalah adanya pagar penahan dari batu bata yang masih utuh serta memiliki tinggi 2 meter. Pagar penahan ini dihiasi oleh ornamen belah ketupat dalam posisi tidur. Gapurannya sendiri sudah runtuh dan hanya menyisakan bagian kakinya saja. Yang keempat adalah Gua Selomanglen. Gua Selomanglen Tulungagung ini terletak di tepi dusun Desa Sanggrahan setelah perkebunan warga. Jalan setapak ke gua ini sedikit menanjak dengan kiri kanan banyak pohon jati. Gua Selomanglen adalah gua buatan yang berada di sebuah batu andesit hitam besar. Lubang bangunan gua berada di dua sisi batu andesit hitam besar.
Gua pertama hadap barat berbentuk rongga segi 4 berhias relief yang terpahat pada dinding di bagian utara dan timur. Relief ini menggambarkan konon cerita dari episode dalam Kakawin Arjuna Wiwaha, yaitu kisah ketika Dewa Indra menugaskan para bidadari menggoda Arjuna yang sedang bertapa di Gunung Indragila. Kakawin Arjuna Wiwaha merupakan karya sastra ciptaan Pukanwa pada masa Erlangga, pendiri kerajaan Kahuripan sekitar abad 10 Masehi. Kerajaan ini di akhir masa pemerintahnya dibelah dua menjadi Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Janggala untuk dibagi kedua putranya. Adapun gua kedua terletak di sisi selatan gua pertama. Tidak ada hiasan relief. Letak gua kedua ini lebih tinggi dari gua pertama. Mulut gua hadap selatan ke arah bukit. Naik ke atas tebing gua Silemangleng terdapat bangunan batu berdana segi 4 seperti bekas altar. Yang kelima adalah Gua Pasir. Gua Pasir terdapat di Dusun Pasir, Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung. Gua Pasir merupakan gua buatan yang dibuat dengan melubangi lereng bukit. Lokasi Gua Pasir ini banyak menyimpan berbagai benda purbakala seperti patung, berbagai pahatan atau relief yang ada di antara bebatuan, makam kuno, dan gua, yang dapat dijadikan objek wisata sejarah maupun cagar budaya. Di lokasi ini terdapat 2 goa dari buku yang berjudul Tabuta Tabak Budaya Tulungagung, karangan Dr. Des M. Dwi Cahyono, M.Hum. Dijelaskan bahwa Gua Pasir atau yang dinamakan Situs Karsyan berbentuk bangunan landam kuda serta tinggalan arkeologi yang berupa gua pertapaan yang berisi banyak relief. Dalam buku Tabuta juga dijelaskan bahwa sesuai dengan sebutannya yaitu situs Gua Pasir dan fungsinya sebagai karsyan, maka kedua gua tersebut waktu itu difungsikan sebagai pertapaan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya temuan lain yang tersebar di area gua tersebut. Hal ini selaras dengan esoteris dari Hindu sekte Siwa Siddhanta yang lazim dijalankan di lingkungan karsyan yang sifatnya tertutup. Berdasarkan catatan penelitian N.C. Krom dan Verbeek, di situs Gua Pasir pernah ditemukan arca batu yang sandarannya dipahatkan kronogram 1325 Saka atau 1403 Masehi dan 1224 Saka atau 1302 Masehi. Tahun 1302 sampai 1403 Masehi yang berarti dari masa Majapahit juga pernah ditemukan kronogram yang bertarikh 1228 Saka atau 1306 Masehi menunjukkan pada zaman Majapahit. Oleh karena itu, situs karsyan Gua Pasir diperkirakan sebuah peninggalan zaman Majapahit. Yang keenam adalah patung Joko Budek. Seorang jejaka bernama Joko Budek yang keturunan orang biasa dan Roro Kembang Sore dari keluarga ningrat. Joko Budek sangat mendambakan Roro Kembang Sore menjadi pasangan hidupnya. Tentu saja keinginan Joko Budek yang berlebihan tidak dapat tanggapan dari Roro Kembang Sore. Karena Kembang Sore berpendapat bahwa Joko Budek bukan merupakan pasangannya setimpal untuknya. Berbagai cara sudah dilakukan agar keinginannya bisa terwujud. Lama-kelamaan hati Kembang Sore luluh oleh keseriusan Joko Budek mendekati dirinya. Tetapi tentu saja keinginan ini tidak langsung diterima begitu saja oleh Roro Kembang Sore. Roro Kembang Sore mau menerima lamaran Joko Budek namun dengan syarat. Persyaratannya yaitu Joko Budek mau bertapa 40 hari 40 malam di sebuah bukit beralaskan batu dan memakai tutup kepala yaitu cikrak sambil menghadap ke lautan kidul. Joko Budek menerima persyaratan ini dan melaksanakan apa yang diminta oleh Roro Kembang Sore. Setelah waktu berlalu sesuai dengan yang dijanjikan, Roro Kembang Sore berharap Joko Budek datang untuk memenuhi janjinya. Setelah ditunggu 1 hari 1 malam, ternyata Joko Budek tidak muncul juga. Kembang Sore mulai cemas. Lalu Kembang Sore mendatangi bukit yang digunakan untuk bertapa Joko Budek. Sesampainya di sana, Kembang Sore kasihan melihat keadaan Joko Budek dan membangunkan Joko Budek dari pertapanya. Setelah usaha cukup lama untuk membangunkan Joko Budek dan tidak membawakan hasil, akhirnya Kembang Sore jengkel dan keluar kata-kata yang cukup keras. Dibangunkan kok tidak bangun-bangun, kayak batu. Seketika itu terjadi keajaiban alam. Joko Budek berubah wujudnya menjadi batu. Roro Kembang Sore dengan penyesalan yang dalam kembali ke kediamannya dan bersumpah tidak akan menikah dengan orang lain selain Joko Budek. Roro Kembang Sore akhirnya bertapa di satu tempat sampai meninggal dan dikuburkan di tempat itu. Saat ini tempat pemakaman Kembang Sore dikenal sebagai pemakaman Gunung Bolo. Ini adalah beberapa lampiran dari situs-situs tersebut. Yang pertama Candi Gayatri, yang kedua Candi Dadi, yang ketiga Candi Sanggrahan, yang keempat Gua Silemangleng, yang kelima adalah Gua Pasir, dan yang keenam adalah patung Joko Budek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.